Selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di edisi Kamis 11 Februari 2021. Senang sekali saya Anti menemani sahabat budaya di Mosaik Budaya. Saya mohon maaf saya hari ini beralih dulu dari acara kita Serami Budaya sahabat budaya, dan topik kita sore hari ini yaitu sastra klasik Lagaligo sebagai alas narasi persatuan bangsa. Dan narasumber kita Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS. Beliau adalah Guru Besar Departemen Sastra Daerah FIP Unhas. Kita akan berbicara lebih jauh bagaimana dengan Lagaligo perannya sebagai alas narasi persatuan bangsa, dan kita akan terhubung dengan narasumber melalui PON sore hari ini. Mohon sahabat budaya juga yang mau menonton bisa di YouTube kami Pro 4 RRI Makassar, juga ini kami buka di Facebook, bisa nonton juga ya. Sama ya. Oh, di YouTube maksud kami. Di YouTube saja. Boleh mungkin komentarnya juga nanti kami nantikan sahabat budaya bisa berkomentar langsung. Sore hari ini kita akan coba terhubung dengan Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS. Kita akan bicara tentang Lagaligo sebagai alas narasi persatuan bangsa. Baik, sahabat budaya, kita coba menyapa beliau. Assalamualaikum, Ibu Prof. Waalaikumsalam. Ibu Prof dengan Anti Ibu Prof sore hari ini. Iya. Ibu Prof, tadi kita atau topik kita di hari ini Lagaligo sebagai alas narasi persatuan bangsa. Mungkin Ibu Prof bisa memberikan sedikit komentarnya terkait bagaimana Lagaligo itu berperan sebagai narasi persatuan bangsa. Silakan Ibu Prof. Sekarang atau ya nanti Bapak sekarang Ibu. Iya. Oh, ini udah masuk ya? Iya Ibu Prof. Sama saya Ibu Prof langsung, iya. Oh iya, waalaikumsalam. Iya. Jadi begini deh, ini kan Lagaligo kita terkenal dalam berbagai macam teori disebutkan bahwa penemuan tulisan itu adalah puncak pencapaian tertinggi dalam peradaban manusia. Dan beruntunglah kita di Sulawesi Selatan karena kita telah diwariskan oleh leluhur kita sebuah huruf yang namanya lontara. Nah, dengan lontara inilah Lagaligo menjadi abadi karena dia tertulis dan bermetrum sehingga dianggap sebagai karya sastra terpanjang malah di dunia yang mencapai 300.000 bait. Itu pun hanya koleksi Mattes yang ada di Leiden University. Yang kemudian 2011 didaftar di UNESCO sebagai salah satu Memory of the World, yaitu ingatan-ingatan dunia. Karena itu seharusnya kita sebagai orang-orang Sulawesi Selatan lah begitu memelihara, karena tidak seluruh bangsa di dunia ini punya tradisi tulis, sehingga kita tidak bisa melacak atau mengetahui seperti apa peradaban seseorang itu tanpa warisan tertulis. Betul. Nah, ada dua warisan besar yang diturunkan oleh Lagaligo, yaitu warisan literasi dan warisan menulis dan berkarya. Nah, ini yang tidak bisa kita temukan lagi sekarang karena anak-anak sekarang lebih suka copy paste. Oh begitu, oke. Ya, ini kemajuan teknologi ya. Iya. Untuk merevitalisasi Lagaligo ini sudah mulai kelihatan. Antara lain karena sudah ada filmnya, bahkan seorang tokoh besar dunia Robert Wilson yang dari Amerika, itu konon kabarnya di Amerika itu lebih terkenal daripada Tuhan. Satu dari 3 sutradara terbaik dunia itu mementaskan Lagaligo selama 10 tahun keliling dunia. Salah satunya mungkin Ibu Prof bisa disebutkan. Dan karena ini mengglobal, akhirnya generasi muda sekarang sudah mulai ada perhatian. Misalnya menulis kembali novelnya dalam bahasa yang mudah dipahami, lalu kemudian bikin apalagi itu game
Oh game. Oh ada bentuk game juga ya Ibu Prof? Baru rencana. Oh geliatnya ini ya, geliat Tapi generasi muda. geliatnya udah ada gitu, udah ada. Apalagi sekarang ada Yayasan Aksara Lontara Nusantara di Jakarta yang diketuai di Alpian Malarangan. Itu akan mendaftarkan huruf lontara ke Amerika supaya kita dapat pengakuan dunia begitu sebagai warisan literasi dari Sulawesi Selatan. Jadi sedikit demi sedikit lah anak-anak muda sekarang sudah ada gairah untuk mempelajari lagali itu. Iya. Saya tertarik sekali Ibu Prof. Tadi gamenya itu apa juga berbentuk manusia? Maksudnya gambarannya itu manusia atau apa ini Ibu Prof? Dari Ya, game mungkin tersebut? saya juga kan ini orang gapte. Iya. Saya tidak tahu seperti apa dunia begitu. imajinasi Anak muda itu ya? anak-anak milenial ya, kan mereka anak milenial sekarang. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana memberi mereka kebanggaan terhadap budayanya. Oke. Tidak bangga dengan budaya dari luar, karena dari pagi sampai mata terpejam, mereka disuguhi dengan budaya global melalui internet. Oke, baik. Ya, coba kita lihat contoh silakan. Korea dengan budaya K-popnya, kan itu kan dari tradisinya yang diglobalkan. Sebaliknya kita menjadi penikmat, tidak bisa mengglobalkan kita punya budaya. Itulah tantangannya generasi milenial yang akan datang. Begitu. Jadi memang kalau dari sisi game itu sudah ada geliatnya. Bagaimana dengan novel, Ibu Prof? Apakah juga geliatnya sama seperti game itu? Ada yang dibuat oleh Rahman itu kalau tidak salah ya. Dia mengambil jilid 1 dan jilid 2 ada. Tentang apa itu Bu Prof? Boleh tahu novelnya? Jilid 1, 2, dan 3 kayaknya udah dibikin deh oleh anak-anak muda sekarang. Cuma saya juga belum punya novelnya. mau tahu nih ceritanya nih. Tapi yang jelas bahasa yang mudah dipahami oleh orang sekarang, karena kalau mau membaca naskah Galileo kan bahasa tua, huruf tua, tebal lagi, satu halaman bisa sampai 400-500. Mana ada yang anak-anak muda tertarik membacanya? Iya, kalau jadi sudah ada, kalau tidak salah Rahman dengan siapa itu yang membuat dalam bentuk novel. Yang membahasakan ulang Galileo dalam bahasa anak-anak muda sekarang. Itu tapi ada kok sekarang. Ceritanya Ibu Prof, apakah masih sama dengan kisah-kisah percintaan atau kisah-kisah perjalanan hidup atau kisah apa yang mereka ceritakan dalam novel ini, Ibu Prof? Mereka menyadur kan? Oh, menyadur. Jadi dia menyadur ceritanya, jadi mungkin persis, karena saya juga belum baca, mungkin persis dengan cerita aslinya, cuma cara berceritanya yang berubah. Bahasa tuturnya mungkin ya Ibu Prof ya, ke gaya-gaya anak sekarang begitu berbahasa. Bahasa yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Oke. Baik, Ibu Prof, saya tertarik tadi kalau literasi memang sudah ada perkembangan. Nah, bagaimana dengan menulis dan berkarya? Apakah ada peran-peran dari Unhas sendiri atau dari dinas terkait untuk menggeliatkan literasi ini? Silakan Ibu Prof. Ya, kita kan di Fakultas Ilmu Budaya ada jurusan Bahasa dan Sastra Daerah. Alhamdulillah dari tahun ke tahun itu mahasiswanya sudah cukup signifikan. Kalau dulu kan 7-8 orang, tapi sekarang ini bisa sampai 2 kelas. Begitu. Jadi alhamdulillah, dan itu pun melalui seleksi. Jadi kenapa bisa diseleksi Ibu Prof? Ya, seleksi UMPTN. Oh ya, seperti itu maksudnya. Oke. Iya. Jadi memang ada seleksi begitu. Ada minat begitu yang tinggi dari anak-anak muda untuk belajar tentang budaya dan karena bangsa-bangsa benar yang besar di dunia ini kan dia berangkat dari kulturnya, kayak Jepang, dia kan besar dari budayanya, dia teknologinya dari budayanya dan menggunakan hurufnya sendiri. Tak mau menggunakan bahasa Inggris. Sama dengan Korea, Cina kan. Bahkan kalau Cina kan
diperkirakan akan menggantikan posisi Amerika dalam beberapa tahun kemudian karena menjadi superpower kan. Tapi coba lihat, dia tidak pernah tinggalkan hurufnya, bahasanya. Iya, oke. Ya. Jadi dia yang mengisi global, kalau kita penikmat global. Ini yang harus dirubah begitu ya Ibu Prof ya sebenarnya. Paradigma itu harus diubah karena ternyata kita memiliki dengan apa yang mereka tidak miliki. Misalnya Indonesia ini kan 720 suku. Iya. Satu-satunya di dunia. Coba kalau di Jepang kan monoetnis kan? Iya, itu saja Di gitu. Korea Tidak seperti itu kita. yang sipit-sipit matanya putih, bahasanya sama kan, dan Betul. penduduknya kecil, jadi tidak susah di manage. Wilayahnya juga Kita kecil. hampir 300 juta baru wilayahnya besar sekali. Iya, Lalu betul. kemudian kekayaannya bukan cuma alat sumber daya alam, tapi juga sumber dayanya yang melimpah. Iya, Ibu Prof, kalau bicara tentang persatuan bangsa, nah dalam persatuan bangsa ini Lagaligo berperan sebagai apa ini Bu untuk Nusantara kita sendiri? Silakan Ibu Prof. Jadi yang saya cerita tadi ini Lagaligo dalam versi tertulisnya. Oke. Tetapi jangan lupa Lagaligo juga menyebar di Nusantara dalam tradisi lisan. Iya, oke. Dan tradisi lisan ini dalam teori tidak boleh dinafikan karena dia memuat memori-memori kolektif. Sehingga hampir semua suku yang tidak punya tradisi tulis, budayanya, tradisinya, dan sejarahnya itu tersimpan dalam memori kolektif. Artinya diturunkan secara tradisi dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi yang lain, dengan pakem yang sama dan ajaran yang sama. Seperti Kajang kan mereka tidak punya tradisi tulis, tapi dia punya namanya pasang. Nah itu dia. Ya, pasang itu adalah pesan-pesan. Nah, Lagaligo ini kan ditulis bukan untuk dibaca dalam hati kayak di Eropa atau kayak kita yang akademisi, malah mencipta buku untuk. Tapi Lagaligo ini ditulis untuk dibacakan atau didendangkan di muka publik. Oh iya. Namanya Masura. Masura, iya. Okay. Ternyata dalam berbagai penelitian, dia juga menyebar di beberapa daerah-daerah di Nusantara. Salah satunya mungkin di beberapa atau beberapa lainnya. Misalnya di Bira, kan orang menganggap bahwa yang mengajari mereka membuat perahu sampai sekarang ini itu adalah Saweri Gading ketika terdampar perahunya di Bira. Pinisi ya, Ibu Prof ya? Iya, betul. Lalu kemudian menurut penelitian Halilintar, Tari Pakarena itu kan dianggap sakral karena memang katanya waktu Saweri Gading terdampar perahunya di goa, di Takalar atau di Takalar kalau tidak salah, itu kecapean lalu turun 7 bidadari. Turun 7 bidadari itu Saweri Gading kecapean, turun 7 bidadari, itulah dia menciptakan Tari Pakarena. Makanya Pakarena zaman dulu itu sakral, tidak sembarang ditarikan, tapi sekarang sudah perkembangannya sudah berbeda ya Bu ya, Ibu Prof ya sampai saat ini. Sudah jadi Tapi memang sampai di Palu, sampai di Ternate, bahkan di Palu itu ada air di situ terputar, katanya disitulah Saweri Gading turun ke menemui neneknya di bawah laut kan. Ada Dewi di bawah laut. Lalu kemudian di Buton waktu saya membawakan makalah di sana, orang Buton bilang, siapa bilang Saweri Gading berasal dari Sulawesi Selatan, di sini ada kok perahunya. Ada bukti-bukti juga yang dikatakan ya, Ibu Prof ya. Itu yang disebut oleh Profesor almarhum Profesor Farudin sebagai bukti etiologis. Yaitu bukti yang menghubungkan dirinya dengan Saweri Gading. Iya. Jadi bukti sama perahu itu ada. Iya, sama di Ternate, bahkan di Kendari ada bekas dayungnya, konon kabarnya itu Saweri Gading. Bukti benda itu juga ada Ibu Prof yang dilihat sekaligus waktu di Buton, Ibu Prof? Menurut mereka ada. Oh iya.
karena saya tidak pergi lihat, tapi kalau tulisan-tulisan akademik ada kok, ada saya punya. Ada bukti Bu Prof ya. Tidak mungkin akademisi ngarang-ngarang ya. Oh iya betul itu Ibu Dia Prof. pasti riset, dia pasti Benar. riset. Dan Lalu kemudian semua tempat-tempat persinggahan Saweri Gading itu ketika berlayar dianggap menikahi putri di suatu tempat. Lalu dari pernikahan itulah lahir kerajaan di tempat itu. Artinya apa? Ya. Pada semua tempat-tempat persinggahan Saweri Gading, sehingga kita seharusnya tidak berkonflik. Betul. Kita seharusnya bersatu karena berasal dari leluhur yang sama. Bahkan sampai di Kelantan lah, lo ceritanya itu Saweri Gading. Boleh tahu Ibu Prof, kenapa bisa sampai ke Malaysia nih kan? Kalau dibilang kita dari Sulawesi Selatan, mungkin kalau Sulawesi saja wajar. Kalau ke Kelantan itu apa ada cerita tersendiri? Jangan lupa orang Bugis kan perantau. Itu nenek moyang saya seorang perantau. Perantau, dia suka merantau, dia suka. Nah, dalam perantauannya itu ada namanya dalam teori kebudayaan migratoris. Jadi dia juga membawa peradabannya. Oh iya, imigrasi Ibu Prof ya dari daerah satu ke tempat lain. Dalam cerita rakyat dia akan berpindah. Mengikuti kemana perpindahan sang pembawa kebudayaan. Jadi bisa saja ada orang Bugis yang datang ke Ternate misalnya, lalu kawin dengan raja-raja di sana, lalu selalu mengaitkan genealoginya dari Saweri Gading. Dari gen-gen itu berkembang hingga jadilah penduduk-penduduk yang ada di di daerah itu ya, Malaysia ya. Karena jadi bisa saja ada orang Bugis merantau ke sana, lalu jangan lupa tulisan Lagaligo yang ada yang tertua di dunia itu ada di Deventer dan di Belanda, dan itu tidak ditemukan di Sulawesi Selatan tapi dirampas oleh seorang Belanda. Di Malaka. Jadi juga di sana ada perampasan juga ya Lagaligo di sana ya Ibu Prof ya. Diambil secara paksa oleh Belanda di Malaka. Dan naskah itu tersimpan dengan baik di Belanda di Deventer sekarang. Iya, bahkan katanya sempat di sana juga itu ada fasilitas yang menyiapkan untuk kitab Lagaligo itu tidak bisa usang dimakan waktu dengan fasilitas kalau mereka itu di sana. yang 12 jilid maksudku itu 12 jilid 1886. Dibawa oleh Mattes itu tersimpan di Universitas Leiden. Kalau ini yang tertua di dunia 1667. Ditulis. Itulah yang terdapat di Deventer. Lalu kemudian di Amerika juga terdapat 2 tempat koleksi naskah, yaitu di Harvard University dan Library of Congress. Di Amerika itu berasal dari seorang Bugis wajah yang lahir dan besar di Singapura. Jadi dia yang menulis. Namanya Husain bin Ismail. Tapi dalam naskah itu dia cuma menyebut Guru Husain. Akhirnya tapi ternyata tulisannya tersebar di berbagai belahan dunia, bukan cuma dalam bahasa lontar tapi juga dalam bahasa Melayu dan huruf Arab Melayu. Bahkan itu Ibu Prof dari akademisi sendiri sudah melakukan penelitian seperti itu ya untuk penerjemahan bahasanya dan lain sebagainya mungkin Ibu Prof? Mungkin 50 tahun yang akan datang dah habis. Iya betul. Karena di Australia juga ada kan koleksi Lagaligo. Di Rusia juga ada. Di Prancis apalagi di Jerman. Prancis lebih mendominasi Ibu Prof daripada daerah atau di luar negeri itu yang lainnya? Tidak mendominasi tapi ada. Ada. Ya. Begitu. Tapi dalam kitab itu yang mana yang paling banyak yang tersebar Ibu Prof yang di luar negeri ini yang paling banyak koleksinya itu yang mana? Yang tersebar itulah yang 12 jilid yang diakui oleh UNESCO.
oke. 12 jilid Lagaligo yang tersusun secara kronologis Oh, yang disalin oleh Coli Puji Arupancana Toa, Heeh. yaitu raja dari Tanete, Heeh. selama hampir 20 tahun. Oh iya. Kalau boleh tahu kronologis ini menceritakan tentang apa Ibu Prof? Menurut pandangan kosmogoni tradisional orang Bugis, Iya. dunia ini bersusun 3. Oh, Jadi ada namanya Botilang, kan dia Botilang, Islam, iya. dia belum Islam kan? betul. Islam belum masuk ke wilayah di Belum, dunia ya makanya Bu kan Prof? Lagaligo dianggap karya pra-Islam Betul. karena dia tidak menceritakan Islam di dalamnya. Mhm. Jadi dia memandang bahwa di dunia ini ada dunia tertinggi namanya Botilangi, yaitu kerajaan langit, di mana dewa tertingginya namanya Patoto, yaitu sang penentu nasib. Iya, Lalu iya. kemudian di bawah laut atau di bawah tanah ada lagi namanya Buri Liung atau Peretiwi. Jadi di bawah laut ini mungkin karena kulturnya laut ya. Iya, kan Di ada. bawah ya dalam tradisi Hindu kan laut Iya. itu gelap, hitam dan tempat para setan. Iya, iya. Tapi kalau dalam tradisi kita di bawah laut ini ada dewa dan dewi di Iya, situ. dengan keberagaman biota laut di dalamnya begitu ya. Lalu kemudian perkawinan antara dewa dari Botilangi dan dewi dari bawah laut, Heeh. itulah yang melahirkan manusia pertama menurut kepercayaan kuno orang Bugis ya, yang melahirkan manusia namanya Batara Guru. Betul itu Ibu Prof. Batara Guru lah yang melahirkan Batara Latu, lalu Batara Latu lah yang melahirkan Saweri Gading. Betul itu. Saweri Gading kemudian melahirkan Ilagaligo. Nah, itu dia. Jadi Heeh. ada orang bertanya kenapa bisa panjang sekali ceritanya Lagaligo? Panjang sekali. Karena setiap ada generasi yang lahir diceritakan tersendiri baik dengan apalagi namanya generasi-generasi berikutnya. Iya, lahirnya, Perjalanan hidupnya, lahirnya, percintaannya, perkawinannya, keturunannya. Oke. Jadi itu yang membuat dia panjang karena setiap ada generasi sampai 7 generasi itu diceritakan semua iya, dalam kitab dalam 12 jilid itu. Ya, tapi masih banyak episode lain tersebar yang belum disusun secara kronologis. Itulah yang membuat Profesor Dr. Keren Belanda mengatakan bahwa 12 jilid yang diakui dunia ini sebagai karya terpanjang di dunia baru sepertiga dari jumlah keseluruhan. Karena masih banyak yang terpencar di berbagai negara yang belum disusun, belum dipelajari, belum diapakan. Iya, betul ya Ibu Prof. Nah, kita tidak tahu dari naskah mana, urutan keberapa. Oke. Ibu Prof, nanti kita akan lanjutkan dulu, kita rehat dulu sebentar Ibu Prof. Kita akan mendengarkan lagu, nanti kita akan lanjut. Kayaknya ceritanya sangat menarik sekali karena dia adalah atau Lagaligo sendiri sebagai narasi atau alas narasi persatuan bangsa. Tak mampu aku menahan sakit hatiku, dia tuh kan maju.
RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih terus bersama Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS. Ya, Ibu Prof. Ya. Ibu Prof, kita masih melanjutkan lagi nih. Ini jadi narasi persatuan bangsa. Tadi sudah panjang lebar Ibu Prof mengatakan Saweri Gading itu juga punya cerita tentang bagaimana perkembangan dari keturunan-keturunannya. Secara tertulis dia baku di Sulawesi Selatan. Iya. Tapi secara tradisi lisan dia menyebar di Nusantara dan menjadi bibit-bibit persatuan, menjalin bibit persatuan dan integrasi nasional. Karena kita berasal dari nenek yang sama. Oke. Baik. Ya, Ibu Prof, kalau dari yang tadi Ibu Prof katakan bahwa ini adalah pemersatu bangsa karena cerita di setiap wilayah atau bahkan di daerah Indonesia itu, wilayah Indonesia itu ada cerita tentang Saweri Gading ini. Nah, Ibu Prof, bagaimana sebenarnya masyarakat itu melihat dari perkembangan keturunan ini hingga terjadilah lagaligo dengan banyaknya cerita atau banyak bab yang diciptakan, Ibu Prof? Yang dimaksud apa ini? Ini dari yang tertulis atau yang menyebar secara lisan? Menyebar secara lisan maksud saya. Ini kan tadi ke Ternate, Ibu Prof bilang sampai bahkan. Coba kita pergi di Sumbawa, di apa hurufnya Satera Lota itu persis dengan Lontara. Atau kita ke Ende, di sana ada namanya Aksara Lota. Tapi sama ya Ibu Prof bentuknya ya, begitu. Tulisan itu persis ada sedikit variasi. Coba Google di internet, lihat huruf Sumbawa dan huruf Ende, itu persis. Cuma ada beberapa tambahan menyesuaikan dengan konsonan bunyi-bunyi bahasa di daerah tersebut. Dan mereka mengakui bahwa ini dibawa oleh pelaut-pelaut orang Bugis yang ke sana. Begitu. Oke. Lota sebetulnya itu dari kata lontar, cuman kan mereka tidak sampai mungkin. Mereka bahasa kita beda dengan bahasa aja. Mungkin lontar dia sebut lota. Atau aksara ente. Jadi kita lihatlah di Google bagaimana bentuk hurufnya bandingkan dengan lontar, mirip. Hurufnya ya sama ya Ibu Prof. Itu salah satu warisan yang ditinggalkan oleh tradisi Lagaligo. Iya. Atau misalnya di Kendari, di Palu kan banyak persamaan dengan kita dari segi makanan, dari segi pakaian, tradisi kerajaan dan sebagainya. Ada persamaan juga di sana ya Ibu Prof. Ada tidak persis sama tapi ada kemiripan. Gitu. Karena diaspora Bugis ini kan yang membawa budaya dan peradabannya, termasuk sifat-sifat migratoris dari sebuah peradaban, yaitu tradisi Lagaligo. Bahkan di Lagaligo itu menulis Bu Prof menulis tentang tata kramanya pun hampir sama mungkin dengan suku kita di Bugis Makassar atau di Sulawesi Selatan ya Ibu Prof. Ya betul. Ada sih perbedaannya, tapi itu kan namanya lokal genius ya. Hal-hal yang menjadi ciri khas lokalitas budaya, tapi adaptasinya sangat banyak. Iya, Ibu Prof, dari sisi kerajaan mungkin, apakah juga sisi dari cerita-cerita Lagaligo dari kerajaan Ternate, kerajaan dari NTT itu hampir sama ceritanya Ibu Prof begitu dalam kitab Lagaligo itu ditulis di bawah Saweri Gading? Selalu tidak persis sama karena selalu kawin mawin dengan penduduk di tengah, tapi intinya Saweri Gading sebagai pelaut dia menganggap leluhurnya pelaut dari Saweri Gading yang mengembara di berbagai belahan Nusantara. Lalu kemudian di setiap persinggahannya dia membangun kerajaan. Jadi sebagai pelaut sulung, dia bangga dengan pelaut sulung. Iya. Bahkan bagaimana membuat perahu pun itu juga ada tulisannya Ibu Prof.
di daerah Ternate atau daerah NTT atau di Indonesia begitu? Kalau di di berbagai daerah itu saya sudah sebut tadi dia menyebar secara lisan Oh, kan. lisan saja. Oke. Lisan ada teorinya, ada dalam kebudayaan ada teorinya tersendiri. Yakni dengan menyimpan seluruh kebudayaan dan peradaban serta sejarahnya dalam memori kolektif. Tidak boleh misal yang dimaksud memori kolektif itu tersimpan dalam kepala semua penduduk. Iya, iya. Bahwa nenek kita dulu begitu, penduduk yang lain juga bilang begitu. Jadi dia tersimpan secara kolektif dalam memorinya dan itu ada pendekatan dan teorinya khusus dalam kebudayaan. Iya, iya. Bahkan dipentaskan Ibu Prof dengan cerita-cerita yang ada di Lagaligo itu. Ibu Prof, kalau dari dalam bentuk baku sendiri itu yang dipentaskan itu biasanya cerita tentang apa Ibu Prof? Mungkin masyarakat juga belum pernah menonton pementasan. Contoh mungkin Ibu Prof satu. Iya, karena ini kan itulah banyak protes karena ini kan sudah masuk dalam wilayah bisnis kan. Nah, itu dia. Itu. Karena itulah tadi kita tidak punya pertahanan budaya lokal seperti bangsa-bangsa besar lainnya di dunia bahwa dia punya pagar. Iya. Kalau di kita tidak. Jadi ini sudah masuk dalam industri kapitalisme, seni kapitalisme. Jadi konon kabarnya jangankan tiketnya, DVD-nya saja itu satu biji 75 euro dolar. Kalau di rupiah kan Jadi, sudah berapa? Kalau dilihat di internet itu kan cuplikannya, Betul. mestinya kan dia suguhkan secara utuh di YouTube kan. Iya, ceritanya seperti apa alur ceritanya? Iya, supaya seperti seluruh itu. publik dunia tapi yang dia tampilkan di YouTube cuma cuplikannya. Itu. Yang buat penasaran masyarakat tuh sebenarnya Lagaligo Iya, itu bagaimana itu supaya pementasan orang lengkapnya. nonton, Nah, supaya orang nonton. siapa tahu seperti orang lain. Baru-baru kan pentas lagi di Gimana Ibu Prof? Di Bali kan. Di Bali. Kalau tidak salah Di video kan tahun tidak yang Ibu lalu. Prof dalam bentuk dokumentasi video lah paling tidak ini dari Oh, kalau dokumentasinya paling rapi, risetnya saja itu sampai 2 tahun 3 tahun. Karena saya yang damping itu dari 2003 sampai 2005 2006. tidak disebar Ibu Prof untuk dilihat oleh masyarakat. Riset sampai dia saya bawa sampai ke Luwu, ke Ustut, Cereka. Itu ada namanya produsernya namanya Roda Grower. Iya. Pasti antusiasnya besar sekali Bu Prof karena orang bilang Lagaligo ini kita penasaran bagaimana ceritanya sebenarnya Lagaligo orang selalu cerita. Katanya sih di Eropa itu sampai berminggu-minggu diputar. Dan, Penasaran. karena dianggap mewakili eksotisme keindahan timur kan. Betul itu. Iya. Iya Ibu Di Prof. Itali konon kamarnya sampai berapa minggu gitu dipentaskan. Berarti meraup rupiah cukup besar nih Ibu Prof. Bisa bayangin dolarnya yang Iya. masuk. Berarti ini banyak maksudnya ini nilai ekonominya tinggi. Ya memang iya, karena itulah tidak seperti bangsa-bangsa superior lainnya dia tidak izinkan. Oh iya. Dia harus bikin kontrak Betul. berapa dia dapat, berapa persen dia dapat. Profesional kan? Iya betul Ibu Prof. Nah di kita tidak. Itulah kekurangannya Ibu Prof ya. Perbedaan di luar dengan di dalam negeri sendiri begitu. Iya, karena di dalam negeri sendiri malu kalau budaya lokalnya, malu berbahasa daerah, malu belajar huruf lontar yang dia merasa hebat kalau bisa bahasa Inggris, Iya, bisa bahasa bahasa Korea. Korea, Jepang. Iya. Kalau itu Anak-anak kan sekarang. miliknya orang lain kan. Benar. Ya, Memang sementara mereka coba bayangin, saya pernah menjadi profesor tamu di Korea Selatan, itu sampai 2 minggu baru bisa punya HP karena harus beli HP-nya sendiri. Oh Harus, begitu. dan di dalam HP itu dikasih nomor sendiri, sudah lengkap kita punya nomor rekening. Sehingga ya, mereka teknologinya memang dan bagaimana dia memproteksi produknya luar biasa. Iya. Dan penduduknya juga tidak mau pakai produk lain selain produk mereka.
Sampai mormornya pun mereknya merek Samsung. Oh, begitu ya Ibu Prof ya. Jadi memang Jadi mereka sudah punya pagar yang berlapis-lapis ketika dunia global memasuki kehidupannya. Tidak seperti kita, tidak punya pagar. itu kekurangannya Ibu Prof ya. Dan ini berlaku di hampir semua etnis di Indonesia. Nah, itu dia warisan tak benda ini Ibu Prof yang Sehingga menjadi masalah. diperkirakan 25 tahun itu separuh dari jumlah suku yang ada di Indonesia itu akan punah. Oh, tapi Ibu Prof, adakah perjuangan mungkin dari pihak-pihak terkait? Dan yang paling parahnya lagi dan bikin kaget, Bugis Makassar masuk dalam 25 tahun akan datang hancur. Itu dari riset ya Bu Prof ya? Saya riset lah. Saya tanya Badan Bahasa, bukan yang mengeluarkan ini statement Badan Bahasa Pusat Jakarta. Apa indikatornya? Indikatornya semua ibu-ibu muda sekarang kepada anaknya tidak berbahasa daerah lagi. Iya. Di dalam dunia ya linguistik namanya bahasa ibu. Ya, betul. Ada lagi yang berbahasa ibu kepada anak-anaknya Itu termasuk dia. bahasa Indonesia. Jadi, Betul Ibu Prof. jadi sebetulnya kalau 25 tahun diperkirakan meninggal semua ibu-ibu muda ini, maka tumbuhlah anak ini tanpa identitas. Itu yang dikhawatirkan Ibu Prof. Karena maka yang hilanglah ada pemersatu tinggal- bangsa begitu. Yang ada tinggal kamus. Iya, tapi Ibu Prof memang di sekolah-sekolah itu sudah juga dari tingkat SD itu sudah menerapkan untuk bahasa lontara itu juga setiap minggunya sudah diajarkan untuk menulis bahkan membacanya. Tapi memang anak-anak sekarang atau generasi muda sekarang ini mereka lebih tertarik sama gadget. Nah, ini bagaimana caranya untuk menarik mereka itu? Ayo membaca. Itulah makanya teman-teman dari Yayasan Aksara Lontara Nusantara di Jakarta berkampanye untuk itu. Nanti ada dalam dunia gadget misalnya itu tentang apalagi istilahnya dalam dunia internet. Betul. Itu ada servernya toh. Oh iya. Tidak ada lagi huruf Latin di situ. Lontara semua Ibu Prof. Lontara semua ini. Oh, itu lagi dikembangkan sekarang Ibu Prof ya? Bukan dikembangkan, mau didaftar di Amerika supaya kita diberi server dan diberi kode. Supaya anak-anak Kalau generasi muda Indonesia, tahu. bahasa Indonesia kan pakai kode ID. Betul. Nah mungkin kita saya enggak begitu paham teknologi jadi. Mungkin kagangannya itu dipakai ya. Jadi kalau itu jadi kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kayak Korea kan sudah terdaftar semua di sana, Jepang. Jadi ini lagi diperjuangkan Ibu Prof ya. Thailand, Myanmar. Iya, ini yang lagi diperjuangkan oleh teman-teman di Yayasan Aksara Lontara Nusantara di Jakarta. Begitu Ibu Prof. Ya, Ibu Prof, sayang sekali sebenarnya saya masih mau menggali lebih banyak lagi itu perjuangan-perjuangan dari teman-teman Ibu Prof atau teman-teman sebangsa kita untuk memperjuangkan aksara lontara sendiri menjadi budaya kita. Dan ini salah satu juga Lagaligo yang diperjuangkan. Mudah-mudahan sukses Ibu Prof. Mungkin ada Ibu Prof ya untuk generasi muda yang saat ini mungkin tidak terlalu mengenal apa itu Lagaligo, apa itu lontara. Apa yang perlu disampaikan Ibu Prof? Silahkan. Penutup kita kali ini. Jadi sekarang ini kita tinggal di rumah besar Indonesia. Tetapi di dalam rumah besar itu terdapat rumah-rumah kecil dari suku-suku bangsa yang Indonesia yang ada di. Marilah kita kembali ke rumah kecil kita, karena di sanalah kita lahir, besar, dan sampai mati. Langkah-langkahnya Ibu Prof? Mulai matahari terbit sampai terbenam. Oke. Langkah-langkahnya untuk sementara dulu enggak usah cerita langkah-langkahnya, yang penting dulu kebanggaan menjadi diri kita. Bukan kebanggaan menjadi diri orang lain atau bangsa lain, menjadi Korea, menjadi Amerika, menjadi apa. Tapi bangga dulu terhadap diri kita bahwa nenek kita telah mewariskan literasi dan diakui dunia. Tidak banyak suku di dunia ini seperti itu. Diakui karena UNESCO itu kan salah satu bagian dari
PBB kan yang mengenangani bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan itu dapat pengakuan dan dari nenek kita, dan bayangkan itu mereka masih pakai lampu minyak, mungkin bawa phone, daun lontar menulis. Betul. Tidak ada internet, tidak ada laptop, tidak ada listrik, tidak ada. Jangan lupa ini abad sebelum Islam. Tapi mereka sudah bisa mencipta karya yang menyalip seluruh karya-karya sastra terbesar di dunia. Jadi saya minta kepada generasi milenial bangga dulu menjadi dirinya, menjadi Bugis, menjadi Makassar, menjadi Indrekang, Toraja. Iya. Hanya dengan bangga menjadi diri kita, kita bisa punya pertahanan sehingga tidak dihabisi oleh dunia global, ditelan mentah-mentah oleh dunia global. Iya, iya. Tak tersaring lagi kan? Iya, betul itu. Dia punya handphone, dia punya laptop, dan kita tidak bisa 24 jam mendampingi untuk melihat apa yang dia nonton. Sehingga satu-satunya cara memperkuat jati diri, membangun rasa kepercayaan diri, membangun rasa kebanggaan menjadi diri kita. Kalau itu kita miliki, gampang yang lain langkah-langkahnya. Tapi merasa bangga dulu dengan diri kita. Itu pesan terakhir saya buat generasi muda yang sempat mendengar saya pada sore hari ini, bahwa banggalah menjadi diri kita. Marilah kita masuk ke rumah-rumah kecil kita yang kini terancam roboh, memperbaiki dan membangun kembali peradaban kita. Tanpa harus ketinggalan dalam dunia global, bahkan kalau bisa menyumbang, karena Lagaligo telah menyumbang dalam mengisi global. Karena diakui oleh UNESCO. Tapi itu pun kalau cuma sekedar bangga dan tidak berkarya, tidak ada gunanya. Jadi bangga dulu menjadi diri kita, dengan bangga menjadi diri kita, tentu nilai-nilainya juga kita adopsi. Baik, Ibu Prof, terima kasih pesannya yang untuk generasi muda panjang, menarik, harus disimak untuk generasi muda, karena ini adalah salah satu juga yang kita inginkan, bahwa Lagaligo tidak hilang sampai generasi-generasi berikutnya. Iya. Selamat berjuang Ibu Prof, mudah-mudahan perjuangan Lagaligo kita ini berhasil Ibu Prof. Tapi harus dibantu dong. Iya, dengan media tentunya. Kami akan membantu peran kita sama-sama. Betul Ibu Prof. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu kembali Ibu Prof dengan judul yang berbeda, dan mudah-mudahan sukses juga untuk Lagaligonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, kita sudah berbincang bersama narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS. Beliau adalah Guru Besar Departemen Sastra Daerah FIP Unhas, dengan topik kita di hari ini sastra klasik Lagaligo sebagai alas narasi persatuan bangsa di Serambi Budaya. Saya pamit, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.